Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Imago Dei. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini, hari Minggu, Pesta Keluarga Kudus Yesus, Maria, Yosef, diambil dari yang pertama, kitab pertama Samuel bab 1 ayat 20 sampai 22, dilanjutkan dengan ayat 24 sampai 28. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 24, dan bacaan Injil dari karangan Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita hari ini diberi judul Belajar dari Keluarga Kudus Nazaret. Hari ini kita merayakan Pesta Keluarga Kudus, keluarga Nazaret yang terdiri dari Yesus dan ibu bapanya, Bunda Maria dan Bapak Yosef. Mereka keluarga kudus karena Yesus ada dalam keluarga itu, dan ibu bapanya adalah pilihan Tuhan untuk menjadi orang tua asuh, penebus. Kita semua adalah bagian dari keluarga. Kita adalah anak dari orang tua kita, atau kita mungkin sudah menjadi orang tua dari anak-anak kita. Kalau kita mendengar kata keluarga, mungkin kita punya gambaran yang berbeda-beda. Ketika dulu menjelang kaul kekal, pembimbing saya meminta saya untuk menggambarkan situasi keluarga yang paling berkesan untuk saya. Lalu saya menggambarkan sebuah meja makan dengan posisi duduk dari kedua orang tua serta kami bersembilan anak-anaknya di sekeliling meja tersebut. Untuk saya ini memang sangat mengesan, karena makan bersama merupakan kebiasaan kami di rumah. Tidak ada yang boleh makan duluan kalau tidak sangat terpaksa. Dan sesudah makan biasanya kami akan berbincang-bincang, saling bercerita, dan pada saat itu seringkali Bapak memberikan nasihat-nasihatnya kepada kami. Untuk saya itulah gambaran keluarga. Kalau kita ditanya saat ini, mungkin gambarannya akan berbeda-beda. Apalagi kalau anak-anak zaman ini yang ditanya, pasti akan sangat berbeda. Mungkin ada yang menggambarkannya masih tetap dengan makan bersama, tapi makan bersamanya di restoran. Mungkin makan bersama ini pun orang sibuk dengan gadgetnya masing-masing meskipun berada di tempat yang sama. Mungkin ada yang menggambarkannya dengan duduk bersama di gereja sebagai sebuah keluarga. Atau mungkin suasana rumah di mana orang ada bersama tapi sibuk dengan komputer atau gadgetnya masing-masing. Atau mungkin juga sebuah keluarga dengan fasilitas masing-masing di kamar masing-masing. Macam-macam sesuai dengan kebiasaan saat ini di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, keluarga adalah unit terkecil dari gereja. Tempat di mana kita mendapatkan ajaran awal iman kita tentang kebersamaan dan cinta, tentang perhatian dan pelayanan, tentang kesadaran akan kerapuhan dan pengampunan, tentang penyembuhan. Paus Fransiskus dalam pesannya tentang keluarga seringkali mengingatkan pentingnya fondasi yang kuat dalam keluarga, perlunya memupuk kebersamaan, dan perlunya pengampunan yang terus-menerus. Bapak Suci pernah mengingatkan betapa bahayanya jika dalam keluarga sampai terjadi perang dingin. Dan seringkali Bapak Paus mengatakan 3 kata ajaib yang selalu harus ada dalam keluarga, yaitu kata tolong, terima kasih, dan maaf. Tidak ada anggota keluarga yang sempurna. Semua memiliki kerapuhan, maka perlu terus-menerus saling memaafkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jika kita merenungkan Injil hari ini, Injil yang mengisahkan tentang Yesus yang tertinggal di Yerusalem, ada beberapa hal yang bisa kita teladani dari keluarga kudus Nazaret, kita sebagai keluarga Kristiani di zaman ini.
Yang pertama, Santo Yosef dan Bunda Maria adalah keluarga yang taat dalam kehidupan beriman dan beragama. Ini terbukti dari kesetiaan mereka melaksanakan kewajiban ke Yerusalem setiap hari raya Paskah. Mereka pergi sebagai sebuah keluarga, bukan hanya bapak atau hanya ibu atau hanya bapak dan ibu. Tetapi mereka pergi sebagai keluarga, bapak, ibu, dan anak. Mereka mengikut sertakan Yesus dalam kegiatan keagamaan ini, tentu dengan tujuan agar Yesus mewarisi ketaatan iman dan agama ini kelak saat Yesus sudah dewasa. Mereka menanamkan kebiasaan itu kepada Yesus sejak kanak-kanak. Dalam bacaan tadi dikatakan, Yesus masih berumur 12 tahun. Dengan melihat keluarga kudus ini, kita perlu merefleksikan sebagai sebuah keluarga. Apakah kita sudah menjalankan dengan setia hidup keagamaan kita, hidup kekatolikan kita, dan mengikut sertakan anak-anak kita? Atau kita membiarkan mereka bertumbuh bebas tanpa pendampingan iman dari kita, orang tuanya? Ketika kita ke gereja, apakah kita sendirian saja atau mungkin hanya dengan pasangan dan tidak mengajak anak-anak kita? Dan kalau anak kita menolak dengan berbagai alasan, apakah kita biarkan saja? Atau mungkin kita sendiri lebih tertarik pergi berjalan-jalan atau piknik pada hari Minggu daripada pergi ke gereja? Pertanyaan mendasar, sudahkah kita mewariskan ajaran iman Katolik kita kepada anak-anak kita? Yang kedua, ketika Santo Yosef dan Bunda Maria ternyata tidak menemukan Yesus dalam perjalanan pulang, mereka mencarinya. Mereka bahkan rela kembali ke Yerusalem dan baru menemukannya setelah 3 hari. Inilah orang tua. Ada kepedulian, ada kekhawatiran ketika mereka tidak melihat anak mereka. Mari kita melihat keluarga kita di zaman ini. Masihkah kita saling peduli satu sama lain? Masihkah ada kebiasaan dalam keluarga kita doa bersama, makan bersama, berbincang-bincang dan rekreasi bersama? Masihkah kita peduli satu sama lain? Atau malah asik dengan diri sendiri, dengan ponsel, kita meski berada dalam kebersamaan? Masihkah kita menegur anak kita ketika dia terus asik dengan dirinya sendiri di kamar? Pernahkah kita gelisah ketika melihat anak kita lebih banyak di luar, atau ketika anak kita belum pulang meskipun sudah larut malam? Masihkah kita mencari mereka? Sebagai keluarga, kita harus saling peduli satu sama lain. Yang ketiga, ketika Santo Yosef dan Bunda Maria menemukan Yesus kembali di Bait Allah, sedang berdiskusi dengan para alim ulama, mereka heran karena Yesus masih berusia 12 tahun, tapi sudah mampu berdiskusi dengan para tua-tua. Tetapi meski mereka sudah lelah mencari Yesus selama 3 hari, mereka tidak marah. Mereka hanya mengungkapkan kecemasan mereka. Bunda Maria mengatakan, "Nak, lihatlah, Bapamu dan aku dengan cemas mencari Engkau." Kita bisa belajar dari Santo Yosef dan Bunda Maria ini, bagaimana menghadapi anak-anak kita yang kadang-kadang pertumbuhan pemikiran dan sikapnya di luar dugaan kita. Kita tidak perlu marah. Kita harus mampu memberi ruang dan membiarkan rahmat Allah berkarya untuk perkembangan mereka. Jika ada hal yang mencemaskan, ungkapkan dan komunikasikan dengan baik. Berkomunikasi dengan anak secara jujur dari hati ke hati sangat penting. Selain itu, dalam berkomunikasi kita harus membuang jauh-jauh ego kita. Perasaan bahwa kita yang paling utama, yang paling penting. Sangat menarik melihat ketika Bunda Maria dalam Injil hari ini mengungkapkan kecemasannya dengan mengatakan, "Nak, Bapamu dan aku." Bunda Maria tidak mengatakan aku dan Bapamu.
Bunda Maria mendahulukan Bapak Yosef, Santo Yosef daripada dirinya sendiri sebagai seorang ibu. Bunda Maria menempatkan Santo Yosef di depan, bukan dirinya. Bapamu dan aku, bukan aku dan bapamu. Bunda Maria tidak menempatkan dirinya sebagai yang utama, meskipun mungkin dia yang paling banyak berinteraksi dengan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengajak kita untuk berefleksi. Bagaimana kita menjalin relasi dalam keluarga? Sudahkah kita berkomunikasi secara jujur dan terbuka, serta membuang jauh-jauh ego dan keinginan kita menempatkan diri sebagai sentral, sebagai yang paling utama? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketiga hal inilah yang kami ajak kita renungkan untuk kita ambil sebagai teladan atau cara kita belajar dari keluarga kudus. Semoga dengan merenungkan Injil pada pesta keluarga kudus Nazaret ini, kita semakin mampu menjadikan keluarga kita menjadi keluarga kudus, yakni dengan membiarkan Yesus selalu berada di rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita. Dan dengan mewariskan kehidupan iman kepada anak-anak kita, peduli satu sama lain dalam kebersamaan, memberi ruang bagi anak-anak untuk bertumbuh dalam Tuhan, dan menjalin komunikasi secara jujur dan terbuka, serta tidak menempatkan diri sebagai yang lebih utama dari yang lain. Semoga, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Imago Dei.